Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, alumni SMA PGRI 87 dalam kenangan, semuanya mugi-mugi sehat, mugi-mugi banyak uangnya. Likur sehat kok gak duit-duit ya gak akeh duit gak sehat ya gak akeh. Yang sehat banyak uangnya, amin. Pangapunten, saya harus berdiri karena permintaan dari Pak MC. Ternyata udah usah ya, jabatan kiai itu kalah sama MC. Kalau katanya MC-nya berdiri ya berdiri. Masya Allah. Pak Bilang, Pak Sukiono, beliau lebih terkenal di daerah pinggiran. Pak Bilang, ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, sudah barang tentu jangan diletakkan sini, di sana aja. Lama saya kalau di sini. Taruh sana aja, biar tidak terlalu lama. Yang penting ngaji, dapat ilmu, amin, amin. Kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi barokah umur. Katanya Pak Supian, ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan keberkahan kita berkumpul, kita hadiahi Fatihah. Semoga para almarhumin yang nantinya saya sebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa dan khilafnya, serta Allah berkenan menjadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan, menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-hadihin niyya wa la ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa qiratil Fatihah ila ruhi Agus Setia Budi almarhumah Natijan, almarhum Heru Prayitno, almarhum Samiuddin, almarhumah Dwi Sumarni, almarhum Imam Suryati, almarhumah Tuti Mulyani, almarhum Sumaji. Samaji. Di sini tertulis Sumaji. Jenengan yang salah bukan saya. Semoga barokahnya Fatihah mengalir kepada para almarhumin sehingga beliau bahagia di alam barzah dan kembali doanya kepada kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian sangat saya hormati, rasa syukur yang kedua, kita ditakdir bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dalam satu tahun, menetapkan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang mulia. Apa saja itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini kalau katanya orang Madura, ini bulan tegepe. Kalau katanya orang Jawa, bulan Selok. Ini mulia, Pak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini, di Al-Qur'an juga dimuliakan. Makanya kita keliru kalau kemudian ngomong ini bulan naas. Jangan. Karena ini menghina Allah dulu. Lah yang ngomong bahwasannya bulan Dzulqa'dah atau bulan tegepe itu bulan naas, bulan sial, itu bukan Al-Qur'an, bukan hadis, bukan para ulama. Tapi siapa? Dukun, Pak. Nanti kasih jawab bulan naas. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, atau kita biasa menyebut bulan besar, Riyadje. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Bulan Muharram saat ini atau lebih dikenal dengan bulan Suro katanya tiang Jawi. Itu bulan Muharram. Kemudian meloncat nanti hampir puasa yang disebut dengan bulan Rajab.
ini 4 bulan yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, setelah jenengan ngaji saat ini tidak boleh lagi menyatakan bahwasanya Muharram bulan salah, bulan jalan, atau bulan yang banyak mengandung musibah. Tidak. Sejarah di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya banyak nabi-nabinya Allah diselamatkan pada bulan Muharram. Asyura itu apa? Asyura itu merupakan hari yang ke-10, namanya Asyura. Kalau hari ke-9 ya, kemudian 10 namanya Asyura. Asyura itu ke-10. Cuma oleh orang Madura disebut Sora gitu. Katanya orang Jawa Suro. Sebetulnya Asyura yang ke-10. Siapa saja, kalau ini merupakan bulan yang banyak belayanya, banyak mengandung mudarat, maka tentunya Allah tidak akan mensukseskan baginda Rasul Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada bulan ini Allah juga menyelamatkan Nabi Allah Musa. Nabi Musa pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun, kemudian dengan mukjizatnya bisa membelah lautan sampai di seberang, kemudian Allah perintahkan untuk dipukulkan lagi ke lautan sehingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, juga terjadi di bulan Muharram. Alhamdulillah selamat Nabi Ibrahim, karena Allah yang langsung perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan selamatkan kepada Nabi Ibrahim. Itu juga pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pun terjadi di bulan Muharram, yang kemudian Muharram ditetapkan menjadi tanggal bulan pertama di penanggalan Islam. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalaulah bulan Muharram itu menjadi bulan sejuba, bulan yang penuh dengan belayan, tentunya nabi-nabi itu semuanya akan binasa di bulan Muharram, tapi tidak. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bella tadi. Kita itu saduluran salawasi. Itu Masya Allah luar biasa. Makanya forum ini jadikan forum silaturahim. Silaturahim di samping nambah kangennya terobati, tetapi ada satu pesan bagi Rasul. 2. Pertama, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, sopo wonge sing pingin rezekine dijembarne, maka sambunglah silaturahim. Jadi tidak harus menunggu acara begini, ini setahun sekali. Kalau ada sempat antara satu dengan yang lain saling bersilaturahim, maka akan mendapatkan 2 bonus dari Allah. 1, umurnya dipanjangkan, yang kedua rezekinya dijembarkan. Jadi kemudian yang ketiga, silaturahim itu hikmahnya apa yang disampaikan sak duluran sak lawasi. Kalaulah ada di antara kita antara satu dengan yang lain mengikat persaudaraan, aku tidak hanya sekedar berteman dengan, tapi aku ingin mengikat sebuah persaudaraan dengan. Maka kata Rasulullah, kelak pada hari kiamat ada 7 orang, sab'atun la yudillu illa dillu. Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Di sana sudah pada hari kiamat gak ngerti dulur, anak, suami sudah lupa dengan istrinya, istrinya lupa dengan suami. Ini kita hidup nafsi-nafsi inilah pada hari kiamat. Maka tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang. Di antara yang 7 ini tidak saya sebutkan semua. Terakhir aja, yang ke-7 adalah 2 orang atau lebih yang mengikat persaudaraan antara satu dengan yang lain. Aku ingin mengikat saudara dengan kamu. Maka orang yang demikian kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdir
menjadi umat yang terbaik di antara umat nabi-nabi yang lain, karena kita hidup dan menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mahal sekali. Andaikan umat-umat terdahulu tahu tentang keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, maka semuanya akan meminta kepada Allah untuk ditakdir menjadi umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, takdirkan saya untuk usia saya nutut kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nabi Isa itu doanya diterima oleh Allah sehingga menjadi umatnya Nabi Muhammad juga. Jadi kayak itu. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nama umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, cuma pahalanya dilipat gandakan. Dan yang terakhir paling hebat itu umatnya Nabi Muhammad itu wajib masuk surga. Wajib. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, ke oleh maksa. Tahu mungkin ngarep saya umatnya Nabi Muhammad, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka masih dijamin masuk surga. Ini Pak, yang penting lah aku aja, aku punya selamat. Insya Allah selamat. Apa yang mau diandalkan? Amal tak ibadah. Setahun ya urunan aku beri satu dan ayatim setahun sekali ya. Terus minta swarga. Surah nemu. Sholatnya juga begitu. Kita lebih mengutamakan pekerjaan dibanding sholat. Mau minta surga dari mana? Maka dari itu saya titip hanya satu, sholatnya dijaga. Kalau ingin selamat, sholatnya dijaga. Mumpung sekarang yang termasuk maksud tadi itu menjadi umatnya Muhammad masuk neraka ya karena maksud. Apa suruh sholat tidak sholat? Ini pengumuman Pak. Pangapunten dengan kata. Kalau ingin selamat, jaga sholatnya. Kalau sholat yang 5 waktu tidak dijaga, tidak ada jaminan untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Meskipun namanya itu selamat Pak, nggak selamat. Selamat Pak. Selamat tapi sholatnya selamat Pak. Tetapi kalau namanya selamat tapi tidak sholat, tidak dijamin selamat. Hancur Pak, hancur. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kelak di surganya Allah itu ada beberapa hewan yang masuk di surganya Allah. Hewan Pak. Terus kita umatnya Nabi Muhammad gak masuk surga kan keliru. Hewan itu kelak ada yang masuk surga. Apa? Pertama unta. Untanya Nabi Allah Soleh dan Nabi Muhammad pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini masuk surga. Kemudian burung merpati yang menjaga Rasulullah ketika hijrah di Gua Tur. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan oleh Allah bisa ke Mekah, Madinah dan Madinah. Tapi jangan hanya cukup amin kalau setor. Kalau amin tok, gak nyetor, gak tutup. Jadi ada. Kemudian laba-laba yang ada di sarangnya Gua Sur itu juga ada di surga Allah kelak karena membela Rasulullah. Kemudian ada lagi kambing yang menjadi penggantinya Nabi Allah Ismail pada saat disembelih, itu juga menjadi berada di surga Allah. Kemudian ada yang di bulan Muharram ini ada seekor ular yang ternyata ular ini menjadi penghuni surga. Ceritanya begini. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah di bulan Muharram ini, Muhammad, engkau hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka rencananya Nabi Muhammad nanti malam sepakat dengan Abu Bakar janjian berangkat ke Madinah. Nanti malam, wahai Abu Bakar, siap ya Rasulullah. Nah, rencana Rasulullah dan Abu Bakar yang begini terdengar oleh orang kafir Quraisy. Sepakat nanti malam kita serbu rumahnya Nabi Muhammad, rumahnya Muhammad begitu. Kita kepung, kita bunuh, mumpung belum berangkat ke Madinah. Dikepung, malam itu dikepung rumahnya Nabi Muhammad, tidak bisa keluar. Tentunya menurut bahasa manusia,
Nabi Muhammad terbunuh karena dikepung oleh ratusan orang. Ternyata Allah selamatkan. Makanya kalau pakai kehidupan, dalam kehidupan menyelesaikan persoalan, jangan menggunakan bahasa kita. Bahasa kita itu tidak mungkin. Tapi kalau bahasa Allah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah, dipertelangi tenang, berdoa kepada Allah, sholawatnya mampu terus dikejar, insya Allah doa kita kabul. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Begitu dikepung rumahnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, Muhammad, kau bacakan surat Yasin, satu ayat. Apa yang dibaca? Mengambil pasir, kemudian dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'hal mursal. Kemudian ditaburki. Apa ditaburki bahasa Indonesia? Ditaburkan. Ya, ditaburkan lah. Ya. Ini saya ijazahkan, jadi kan tidak usah minta saran kemana-mana, kalau buat pagar rumah bacakan ayat ini, ambil pasir, baca, Bismillah, kemudian baca ayat, wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'hal mursal. Insya Allah jadi pagar. Tertidur. Katanya kiai saya, kalau ayat itu dibacakan, maling yang mau masuk ke rumah kita itu tidak kelihatan rumah kita, malah bisa tertidur. Jadi ini keistimewaannya ayat tadi. Begitu tertidur, Rasulullah berangkat keluar, dilangkahi orang yang tidur yang ngepung itu tadi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Berangkatlah. Setelah berangkat jauh, orang kafir yang tertidur terbangun, dikejar Rasulullah. Begitu dikejar, Nabi Muhammad bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kira-kira kita terkejar nggak? Ya apa-apa, mau selonjor aja kalau sakit. Ya karena memang yang penting ngaji lah, selonjoran nggak duduk mau tak kamu. Ya karena apa? Ya usia kok. Yang penting ngaji. Kemudian Rasulullah minta pertimbangan ke Abu Bakar, kita terkejar apa enggak? Terkejar ya Rasulullah. Nah, bagaimana cara kita? Kita nyengit aja. Kita bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Ada gua yang jauh, yang kemungkinan besar tidak terlihat. Maka Rasulullah dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Abu Bakar masuk ke Gua Sur. Di Gua Sur ini seorang sahabat sejati semacam Abu Bakar. Ini berusaha untuk melindungi sahabatnya, orang yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Abu Bakar. Seluruh lubang yang ada di Gua Sur disumpal dengan menggunakan kain. Semuanya tertutup kecuali satu lubang dan kain. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar selonjor, Rasulullah suruh tidur di pangkuan Abu Bakar. Pada saat Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, lubang yang ada di dekat kakinya Sayyidina Abu Bakar ditutup menggunakan kaki kirinya. Begitu ditutupkan, Rasulullah tertidur, kakinya Abu Bakar digigit ular. Digigit oleh ular. Bisanya menjalar dalam tubuhnya sehingga Abu Bakar menggigil dalam keadaan demam. Saat demam itu keringatnya berjujuran karena menahan sakit. Begitu berjujuran mengenai wajah yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu keringatnya jatuh ke mukanya Rasulullah terbangun, bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa kau pucat? Mengapa kau menangis? Apakah kau menyesal menyertaiku hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau kecewa diajak olehku berjuang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau takut? Tidak ya Rasulullah. Mengapa kau menangis? Bukan tangisannya aku jatuhkan ke mukamu, tapi keringat dingin karena kakiku sebelah kiri digigit ular. Akhirnya apa? Diangkat oleh Rasulullah kakinya, kemudian dikasih ludah. Ini ludahnya Rasulullah, bukan ludah kita. Ludahnya Rasulullah ditaruh di lukanya, sembuh Abu Bakar. Kemudian si ular ini ditanya oleh Rasulullah, wahai ular, mengapa kau tega menggigit sahabatku? Dia berjuang mati-matian dengan hartanya, jiwanya, seluruhnya dikorbankan semata-mata untuk membela perjuangan. Apa katanya ular? Ya Rasulullah, saya tidak ingin sebetulnya menggigit kaki Abu Bakar, tapi mengapa 300 tahun saya dalam penantian ya Rasulullah. Mengapa kok 300 tahun? Saya hidup di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam.
Pada saat itu ada malaikat yang berbincang dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kelak akan lahir seorang manusia yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Melihat wajahnya saja, maka orang itu dijamin masuk surga. Maka si ular berdoa kepada Allah, ya Allah, takdirkan saya untuk bisa melihat manusia yang mulia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penantian saya yang 300 tahun ya Rasulullah, begitu ingin melihat wajahmu, lubang yang aku tempati ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Maka dengan sangat sungguh terpaksa saya gigit kakinya Abu Bakar agar diangkat, karena aku ingin melihat wajahmu yang mulia. 300 tahun melihat mukanya Rasulullah, Masya Allah, surga. Makanya ayo kita berjuang. Siapapun yang pernah berziarah ke makamnya Rasulullah dapat tiket surga. Siapapun yang pernah berziarah ke makamnya Rasulullah sama dengan membeli satu tiket surga. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man zarani ba'da mauti kazarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku di saat aku sudah tiada, kata Rasulullah, sama orang itu seperti berziarah kepadaku pada saat aku masih hidup. Wajabat lahu syafaati, maka orang tersebut wajib untuk menerima pembelaanku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal. Dan artinya uang 50 juta kalau dibanding dengan tiket surga. Makanya semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pingin bolak-balik ke Mekah, kalau pingin berangkat haji, berangkat umrah, berusaha di tengah malam membaca sholawat kepada Rasulullah. Apa yang dibaca? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazul. Itu aja. Di tengah malam berdoa, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazul. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan takdirkan saya untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Karena apa yang kita keluarkan sama seperti kita membeli tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan kelak, katanya Pak Sufyan, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Syafaat itu apa? Pembelaan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Pesan yang terakhir, di samping menjaga sholat, perbanyak baca sholawatnya. Kalau membaca sholawat, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kabul. Sholawat itu adalah merupakan abwabus salamah, pintu keselamatan, abwabul inayah, pintu pertolongan Allah. Pokok kesulitan macam apapun, perbanyak baca sholawat. Siapa yang banyak baca sholawatnya, ternyata apa? Menjadi pembela kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut dan pada saat menghadap malaikat munkar dan nakir. Itu sholawat. Diceritakan oleh guru saya, Abu Said Muhammad bin Alawi al-Maliki Mekah. Beliau pernah bercerita demikian. Ada seorang perempuan, ibadahnya sih biasa-biasa saja. Seorang perempuan meninggal. Begitu meninggal dunia, kemudian dimimpikan oleh anaknya. Si anak bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, apa kabarmu? Si ibu bercerita, setelah aku mati, nak, kau tinggalkan aku di kuburku, maka seluruh tubuhku terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Dalam kegelapan yang tidak ada cahaya sedikit pun, aku menunggu sekitar 3-5 jam kedatangannya malaikat munkar dan nakir. Setelah lama aku tunggu sampai 5 jam lebih, ternyata malaikat munkar nakir tidak datang kepadaku. Kupaksakan tubuhku untuk bergerakkan. Awalnya kakiku dapat bergerak. Ini alam barzah ya, bukan alam kubur, bukan kuburan. Di alam barzah kakinya bisa digerakkan. Bukan tubuh ini, tubuh yang kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya digerakkan bisa, maka dipaksakan seluruh tubuhnya bisa digerakkan. Pada saat bisa bergerak, dia berusaha untuk berdiri. Pada saat berdiri di kegelapan itu, saya mau kemana? Maka kakinya pertama kali yang digerakkan yang kanan, diinjakkan ke bumi. Maka begitu diinjakkan, rontok semua yang ada. Yang dilihat adalah keindahan cahaya yang luar biasa. Ada sebuah istana yang tidak ada indahnya di dunia.
Kemudian ada perempuan cantik yang muda-muda. Kemudian si ibu ini bertanya, wahai anakku, ini tempat apa? Ini adalah tempat surga. Engkau siapa? Aku adalah bidadari. Mengapa aku menunggu malaikat mungkar nakir lebih dari 5 jam tidak datang kepada aku? Maka si bidadari ini ngomong, untuk orang sekelas ibu yang salawatnya banyak kepada baginda Rasul, maka malaikat mungkar nakir tidak perlu datang dan tidak perlu bertanya. Inilah balasan dari apa yang telah engkau lakukan di dunia. Mudah-mudahan sholat kita, sholawat kita menjadi pembebas kita kelak, pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semuanya sehat, semuanya diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak apabila Allah sudah sampai di puncak umur kita, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khassah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali. Nanti pada saat berjalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'innya baca 11 kali. Kemudian yang sakit minta sembuh pada Allah. Yang lagi puyeng minta semuanya dijebarkan oleh Allah. Yang punya utang dilunaskan. Yang punya anak sulit ditoto, semoga Allah semuanya yang menata. Apapun yang menjadi hajatnya jenengan, tolong sampaikan kepada Allah pada saat membaca wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta